Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pemimpin. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kami dari 7 Ali bin Abi Thalib Dengan saya Aira dan saya Ezrina siap menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam podcast SMP Al Muslim Bijak Mengolah Sampah. Hari ini kami tentunya juga ditemani oleh narasumber hebat kita yaitu Ibu Yuwarti atau biasa dikenal dengan Ibu Rus. Assalamualaikum Bu, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Mudah-mudahan kita semua baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, informasi ini buat kalian semua. Bu Rus selaku narasumber kita kali ini merupakan pengelola bank sampah di Rewin loh. Tepatnya yaitu Bank Sampah Makmur Sejati yang berada di Rewin dan merupakan bank sektoral yang ada di wilayah Waru dan Surabaya Selatan. Beliau aktif untuk mengelola sampah jenis organik di rumah kompos yang ada di bank sampah. Wah, keren banget ya, sesuai dengan judul podcast hari ini, yaitu bijak dalam mengelola sampah. Bu Rus merupakan orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan berikut. Bu Rus, kira-kira bisa dijelaskan tidak sebenarnya bank sampah itu apa dan bagaimana cara kerja bank sampah itu sendiri? Baiklah, bank sampah adalah tempat di mana ibu-ibu ataupun seseorang bisa menyetorkan sampahnya di tempat kami. Dan bank sampah itu adalah tempat untuk menabung, tapi bukan dengan uang tetapi dengan barang bekas atau sampah. Itu sampah kering ataupun sampah anorganik itulah yang harus disetor ke tempat kami. Wah, sangat menarik sekali ya Bu tentang bank sampah ini. Lalu menurut Bu Rus sendiri, seberapa penting sih bank sampah di lingkungan masyarakat sekitar kita? Alhamdulillah sangat penting sekali, seharusnya setiap wilayah harusnya punya bank sampah. Karena apa? Untuk mengurangi sampah yang kita kirim ke TPA Jabon itu harus dipilah. Jadi ada sampah kering, ada sampah basah atau sampah organik. Ya, sampah anorganik atau sampah kering itulah yang harus disetor ke bank sampah. Sedangkan sampah anorganik atau sampah organik itu harus kita kelola sendiri sehingga bisa untuk kompos, untuk tanaman yang ada di sekitar kita. Itu bisa mandiri kita membuatnya. Untuk sampah kering atau anorganik itu ada beberapa jenis sampah yang harus dipilah, harus dikelola dengan baik agar sampah itu mempunyai nilai ekonomis, jadi bisa dirupakan uang. Berarti sebenarnya bank sampah merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kepedulian kita agar dapat peduli dengan sampah ya Bu. Lalu menurut Bu Rus sendiri, seberapa penting sih bank sampah di lingkungan masyarakat sekitar kita? Menurut saya, bank sampah di sekitar kita itu amat penting sekali. Karena apa? Dengan adanya bank sampah itu, warga yang ada di sekitar kita atau di masyarakat itu bisa membersihkan lingkungannya, ya? Bisa membersihkan lingkungan, ada barang-barang bekas, tidak sembarangan menaruhnya, dan itu bisa dikumpulkan, bisa disetorkan ke bank sampah. Contohnya ada kaleng. Kalau kita biarkan itu bisa menimbulkan nyamuk, ya, untuk tempatnya nyamuk. Sedangkan kalau kita setor ke bank sampah itu akan mendapatkan uang. Berarti sebenarnya bank sampah merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kepedulian kita agar dapat peduli dengan sampah ya Bu. Iya. Lalu dari Bu Rus sendiri, kira-kira bagaimana caranya kita dapat meningkatkan kepedulian terhadap sampah-sampah yang kita miliki? Untuk meningkatkan kepedulian sampah yang kita miliki itu dimulai dari diri sendiri atau dari rumah kita. Dari rumah kita sampah harus sudah terpilah. Jadi apa-apa yang ada di rumah yang sudah tidak terpakai ataupun sampah itu harus kita kelola, harus kita pilah. Agar apa? Agar nanti kalau kita masuk ke bank sampah itu nilainya akan
mempunyai nilai ekonomi yang lebih. Jadi untung gitu ya Bu ya? Ya. Benar juga ya Bu, itu berarti semakin kita peduli dengan sampah, sama halnya dengan kita peduli kepada kehidupan berkelanjutan yang akan datang. Lalu nih menurut Bu Rus, kenapa sih sampah itu harus dikelola dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya? Untuk sampah harus dikelola atau dikumpulkan sesuai dengan jenisnya. Ada sampah kering, ada sampah basah. Agar apa? Agar tidak bisa menimbulkan pencemaran lingkungan. Contohnya kalau sampah kering dicampur dengan sampah basah itu akan menimbulkan bau busuk dan akan menimbulkan banyak penyakit, ada lalat, ada nyamuk. Tetapi kalau kita pilah sampah basah sendiri atau sampah organik sendiri, sampah kering sendiri, dan sampah kering banyak jenisnya, itu harus kita pilah juga, itu akan mempunyai nilai yang lebih. Contohnya seperti kertas-kertas itu juga kita kumpulkan, bisa kita timbang dan kita setorkan ke bank sampah, akan mendapatkan fulus atau uang yang lebih. Wah, menarik ya sang pemimpin. Kalau di bank sampah sendiri, jenis sampah apa saja yang dapat disetorkan kepada bank sampah ya Bu? Semua bisa diterima di bank sampah ya, bisa disetorkan ke bank sampah kecuali satu itu kain ya, terus kedua bungkus makanan kayak ciki-ciki itu yang dalamnya ada aluminium foil atau gilapnya itu tidak bisa. Karena apa? Karena itu tidak bisa diolah kembali. Tetapi kalau seperti bungkus minyak goreng itu bisa kita terima. Jadi semua bisa kita terima. Sepatu bekas bisa. Terus ini plastik-plastik yang sudah tidak terpakai bisa. Sampai kresek itu juga bisa kita terima. Jadi begitu ya Bu, setiap sampah sudah memiliki pos masing-masing untuk dikelola sesuai dengan jenisnya. Memangnya apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan secara langsung dari mengelola sampah sesuai dengan jenisnya dan disetorkan ke bank sampah Bu? Manfaatnya banyak sekali ya. Pertama adalah lingkungan kita menjadi bersih. Itu yang utama. Yang kedua, kita bisa meningkatkan ekonomi yang ada di sampah itu. Karena apa? Sampah itu sebetulnya tidak ada harganya, sudah kita buang, sudah tidak peduli lagi. Tetapi kalau kita olah, kita pilah-pilah, kita setor ke bank sampah, itu akan mendapatkan nilai yang lebih dan itu bisa dimanfaatkan. Wah, sebenarnya tanpa kita sadari, manfaat dari mengelola sampah itu sendiri banyak sekali ya. Lalu menurut Bu Rus, selain disetorkan ke bank sampah, kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengelola sampah secara mandiri di rumah maupun di sekolah? Selain disetorkan ke bank sampah, apa sih yang bisa kita lakukan di rumah untuk sampah-sampah itu? Sebetulnya bisa. Kalau kita mau kreatif ya, seperti ada bungkus-bungkus yang menyebutkan produk ya, bungkus kopi, itu bisa kita pakai untuk kerajinan. Terus kalau untuk ini biasanya bungkusnya apel atau pir, itu bisa kita bikin bunga. Dari botol pun itu bisa kita bikin bunga. Jadi banyak sekali cara yang bisa kita kelola dari sampah itu untuk menjadi sesuatu yang berharga. Wah, seru sekali ya obrolan kita pada hari ini. Kita jadi semakin mengetahui seberapa penting dari mengelola sampah dan juga memanfaatkannya dengan baik oleh narasumber hebat kita pada kali ini. Kami ucapkan sekali lagi kepada Bu Rus atas waktu luang dan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi setiap orang, terlebih untuk sang pemimpin. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Rus atas waktu luang dan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi setiap orang, terlebih untuk sang pemimpin. Saya Aira dan saya Ezrina pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.